Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aldafa dengan NIM C140 121 1073. Di sini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Langsung saja untuk materi pertama ada ciri seksual primer dan sekunder pada tubuh ikan. Ciri seksual sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan seksual sekunder. Untuk ciri seksual primer adalah ciri yang memiliki hubungan langsung pada tubuh ikan. Contohnya testis pada jantan dan ovari pada betina. Untuk ciri seksual sekunder terbagi menjadi dua jenis, yaitu menyangkut organ yang alat bantu pada pemijahan seperti kopulasi, penempatan telur, dan pengaraman, serta berkaitan dengan bentuk dan warna bagian tertentu tubuh ikan. Untuk perbedaan seksual antara jantan dan betina berdasarkan perbedaan bentuk disebut dimorfisme seksual, seperti sirip ekor, bentuk tubuh, dan bentuk abdomen. Untuk perbedaan ciri seksual sekunder berdasarkan warna disebut sebagai dikromatisme seksual berdasarkan Raharjo tahun 2020. Kemudian ada materi anatomi organisme reproduksi telestoi dan avertebrata. Untuk organ reproduksi pada jantan ada testis dan untuk betina ada ovari. Untuk jantan sendiri memiliki gonad berwarna putih dan untuk betina sendiri memiliki warna kuning. Lanjut untuk materi selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologi seluler organ reproduksi ikan. Untuk gonad terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan testis. Untuk ovarium sendiri berfungsi menghasilkan sel telur yang nantinya dikeluarkan ke oviduk. Untuk testis sendiri berfungsi menghasilkan sel sperma yang akan dikeluarkan ke saluran urogenital. Perkembangan gonad sendiri dapat diamati dengan melihat warna gonad, bentuk gonad, dan berat dari gonad itu sendiri. Menurut Mukhlisin tahun 2014, untuk tingkat pertambahan gonad ada dua, yaitu pertumbuhan gonad tahap tingkat dewasa kelamin dan pematangan produk seksual. Tingkat kematangan gonad atau TKG ikan terdiri dari 5 tingkat. Setiap 5 tingkat itu memiliki ciri-ciri matang gonad yang berbeda-beda dari TKG 1 hingga TKG kelima. Kemudian ada materi diameter telur dan fekunditas. Untuk diameter telur sendiri adalah pengukuran panjang telur induk betina. Pengukuran diameter telur ikan dapat menggunakan bantuan mikrometer menurut Fadilah tahun 2018. Menurut Haryanti tahun 2013 sendiri, diameter telur selain diukur menggunakan mikrometer, dapat diukur menggunakan mikroskop binokuler dengan ketelitian 0,1 mm. Diameter telur sendiri dapat diukur ketika telur memasuki tingkat kematangan gonad ketiga sampai kematangan gonad kelima. Diameter telur yang sudah dihitung nantinya akan dianalisis menggunakan tabel histogram. Untuk fekunditas merupakan semua telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk mengukur fekunditas. Yang pertama, ada metode jumlah. Lalu yang kedua ada metode volumetrik. Ketiga ada metode gravimetrik. Dan yang keempat ada metode von Bayer. Untuk rumus perhitungan fekunditas sendiri ada F sama dengan G besar per G kecil dikali N. Untuk F sendiri sama dengan fekunditas. Untuk G besar sendiri adalah bobot gonad total atau bisa gram, dan G kecil sendiri adalah bobot gonad contoh, serta N sendiri adalah jumlah telur contoh. Kemudian ada materi GSI dan HSI. Reproduksi memiliki beberapa indeks kematangan gonad, salah satunya yaitu GSI atau Gonadosomatic Index dan HSI atau Hepatosomatic Index yang digunakan untuk melihat bobot yang terdapat pada ikan. Untuk GSI sendiri adalah perubahan gonad ikan yang ditandai adanya perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan itu sendiri menurut As-Sabri et al. Tahun 2020. Untuk HSI sendiri adalah perbandingan antara berat hati ikan dengan berat tubuh ikan yang mana dari perbandingan ini dapat menggambarkan metabolisme yang terjadi di hati ikan menurut Hisma Yasari et al. Tahun 2015. Ada pula rumus perhitungan dari GSI sendiri yaitu WG sama dengan WG per W kali 100% dengan keterangan WG sendiri adalah bobot gonad dan W sendiri adalah bobot tubuh ikan.
Untuk rumus perhitungan HSI sendiri ada WH per W dikali 100%. Dengan keterangan WH sendiri adalah bobot hati dan W sendiri adalah bobot tubuh ikan. Selanjutnya adalah materi induksi hormonal. Hormon adalah suatu bentuk yang berfungsi meneruskan informasi yang didapat dari hipotalamus dan mengirimkannya menuju hipofisis, menurut Canda tahun 2020. Dan menurut Dietrich et al. Tahun 2021 adalah induksi hormon merupakan suatu kegiatan yang terjadi pada siklus reproduksi yang mana induksi ini berfungsi mempercepat peningkatan kematangan gonad. Kemudian, gonadotropin releasing hormone atau GnRH menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Kemudian ada pula senyawa-senyawa dari hormonal yaitu PMSG atau pregnant mare serum gonadotropin. Yang kedua ada 17 alpha metil testosteron, yang ketiga ada 17 beta astradiol, yang keempat ada OODEP, dan yang kelima ada Ovaprim. Lanjut untuk materi rekayasa kelamin. Rekayasa genetika adalah mengubah genetik organisme akuatik untuk mendapatkan keturunan dan sifat baru yang akan menghasilkan kualitas yang unggul menurut Mahrus tahun 2014. Dan rekayasa genetik untuk organisme akuatik terdiri dari genogenesis, androgenesis, poliploidisasi, dan seks reversal menurut Nur Aini et al. Tahun 2015. Untuk genogenesis sendiri adalah teknik rekayasa untuk mendapatkan galur murni dari induk betina tanpa campur tangan dari genetik induk jantan. Manfaat adanya genogenesis yaitu mempercepat homozigositas, mempercepat proses seleksi, dan membuat populasi klon untuk 2 generasi saja. Kemudian ada androgenesis, adalah teknik rekayasa genetika yang menggunakan seluruh genetik induk jantan untuk menghasilkan keturunannya menurut Squander dan Aldrich tahun 2016. Kemudian ada poliploidisasi, adalah kegiatan rekayasa genetika ikan dengan cara pemberian perlakuan seperti kejut suhu dingin dan panas dengan tujuan memanipulasi jumlah pasangan kromosom menurut Putri et al. Tahun 2021. Kemudian ada seks reversal, adalah teknik rekayasa genetika yang dilakukan dengan cara merubah kelamin antara jantan dan betina untuk mendapat keturunan yang unggul menurut Muhammad tahun 2019. Lanjut ada materi bioassay. Untuk teknik bioassay adalah suatu teknik yang menguji keadaan ikan baik dari segi ketahanan maupun cepat tanggapnya ketika berada di air yang mengandung zat kimia. Hasil yang didapat dari teknik bioassay sendiri yaitu mengetahui konsentrasi zat kimia yang berada di dalam air dan mengetahui dampak dari keberadaan zat kimia tersebut di dalam air, menurut Maestroni et al. Tahun 2018. Dan menurut Taufik dan Setiadi, pada tahun 2012, teknik bioassay sendiri dapat digunakan dalam uji toksisitas letal. Lanjut ada materi preservasi gonad. Untuk preservasi gonad sendiri bertujuan untuk menghasilkan keturunan tidak bergantung dengan alam, menghasilkan telur dengan waktu yang terkontrol, mengefisiensikan penggunaan gamet, dan mengatur waktu pemijahan ikan, menurut Maulana et al. Tahun 2014. Pengawetan gamet sendiri dapat menggunakan banyak teknik, salah satunya yaitu teknik reobservasi. Selain menggunakan teknik reobservasi, dapat juga menggunakan bahan alami seperti madu, menurut Mangkunegara et al. Tahun 2019. Dan ini adalah daftar acuan yang saya gunakan dalam membuat review artikel saat ini.